Standar kompetensi. Secara umum mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami konsep psikologi dakwah. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasar adalah mahasiswa mampu menjelaskan apa itu psikologi dakwah. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dakwah. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur dakwah. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mentalnya. Ini merupakan bidang ilmu yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana orang-orang berpikir dan berperilaku. Psikologi juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya. Secara etimologi, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa atau ilmu tentang pikiran dan kehidupan mental manusia. Ini menggambarkan fokus utama psikologi pada pemahaman dan studi tentang perilaku, proses mental, dan keadaan batin manusia. Dalam terminologi kontemporer, psikologi adalah ilmu sosial yang mempelajari berbagai aspek perilaku manusia, termasuk pemikiran, perasaan, motivasi, persepsi, dan interaksi sosial, serta perkembangan individu dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Ini adalah ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan pendekatan untuk memahami kompleksitas manusia, serta mencoba menerapkan pengetahuan ini dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan mental, pendidikan, psikologi klinis, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan. Selanjutnya, psikologi dakwah. Psikologi dakwah adalah bidang kajian yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami serta meningkatkan dan mendukung aktivitas dalam dakwah Islam. Ini mencakup pemahaman tentang perilaku manusia, komunikasi, dan motivasi dalam konteks pesan-pesan agama. Tujuannya adalah untuk memudahkan para dai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Tujuan psikologi dakwah adalah untuk membantu atau memberikan pandangan kepada seorang dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u atau para audien, serta hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang berkaitan dengan aspek kejiwaan atau psikis, sehingga dapat mempermudah para dai untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Karena seorang dai ketika menyampaikan pesan dakwah tentu akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda psikologinya ataupun berhadapan dengan orang-orang yang berbeda kejiwaan maupun karakternya, sehingga psikologis mad'u ini benar-benar harus dapat diketahui oleh seorang pendakwah ataupun seorang dai. Maka tujuan psikologi dakwah adalah untuk mempermudah seorang dai dalam mengajak audien ataupun mad'u ataupun masyarakat ke jalan yang benar ataupun kepada ajaran-ajaran Islam sebagaimana ketentuan yang telah ditentukan dalam Islam. Masih pada tujuan psikologi dakwah, yaitu psikologi dakwah juga bertujuan untuk membantu dalam memahami bagaimana pesan dakwah itu dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku atau keyakinan individu. Tujuan ini adalah untuk memaksimalkan dampak positif pesan dakwah dalam membentuk moral dan spiritual individu serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Kemudian tujuan psikologi dakwah juga dapat membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan tantangan individu dalam praktek agama. Ini memungkinkan pendakwah untuk memberikan bimbingan yang lebih cepat dan solusi yang relevan. Kemudian juga tujuan psikologi dakwah yaitu untuk pengembangan diri ya. Yaitu psikologi dakwah dapat membantu individu dalam pengembangan diri mereka sebagai umat Islam. Ini mencakup memberikan dukungan psikologis, bimbingan, moral, dan dorongan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral mereka. Kemudian, unsur-unsur dakwah. Ada beberapa hal yang menjadi unsur dakwah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya dai. Dai adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Adapun orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Dalam bahasa lain juga dikatakan sebagai komunikator ataupun orang yang menyampaikan pesan-pesan agama. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa pesan-pesan agama itu tidak hanya disampaikan melalui lisan maupun ucapan saja, tapi melalui perbuatan, akhlak, karakter juga bagian daripada pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan kepada orang lain. Yang kedua, adanya mad'u. Mad'u itu adalah sasaran dakwah, adapun audien dakwah, dan mereka menjadi sasaran pada saat kita melakukan sebuah dakwah maupun pesan-pesan dakwah yang kita sampaikan, itulah kepada mad'u atau kepada masyarakat. Tentunya dalam kegiatan dakwah berbagai macam pola mad'u yang kita dapatkan. Artinya tingkat-tingkat pengetahuannya itu juga berbeda-beda, bukan hanya di segi umur, bukan hanya di segi budaya ya, juga di segi kejiwaan juga berbeda ya di antara satu mad'u dengan mad'u yang lain. Oleh karena itu, seorang pendai sangat dianjurkan untuk memahami ya tentang psikologi mad'u. Kemudian yang ketiga yaitu materi ataupun pesan dakwah. Apa itu pesan dakwah? Pesan dakwah adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dakwah, itulah yang dikatakan pesan dakwah. Dan secara umum, sumber maupun materi dakwah tentunya itu berasal dari Al-Quran, ada dari hadis, kemudian dari ijtima ulama ataupun pendapat-pendapat para ulama. Nah, itulah yang menjadi pesan-pesan dakwah. Kemudian adanya media. Apa itu media? Media merupakan suatu sarana ataupun alat yang kita gunakan untuk tercapainya sebuah tujuan dakwah yang hendak kita sampaikan kepada khalayak umum maupun mad'u. Seperti media elektronik, misalnya televisi, radio, kemudian adanya media cetak seperti koran ya, itu juga bagian daripada sarana yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ataupun pesan-pesan agama. Apalagi di zaman sekarang ini zaman yang canggih ya, teknologi. Kemudian pengertian dai.
Dalam Islam, dai adalah seorang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dan mengajak mereka untuk memahami dan mengikuti ajaran Islam. Seorang dai dapat juga berperan sebagai orang yang menyampaikan khutbah misalnya di masjid, kemudian sebagai pendidik atau memberi contoh yang baik dalam upaya menyebar luaskan agama Islam. Dai adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan agama melalui dakwah dengan menggunakan berbagai metode komunikasi. Selanjutnya, pendai dalam perspektif Islam. Seorang dai itu haruslah memiliki pemahaman Islam yang mendalam, kemudian imannya yang kokoh, serta hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dai juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan sebelum ia menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini tentulah sangat urgen untuk diperhatikan. Mengapa? Karena sebelum kita itu menyampaikan pesan-pesan agama, tentunya orang yang menyampaikan terlebih dahulu memahami apa yang ia sampaikan kepada. Kata mad'u itu merupakan isim maf'ul dari kata kerja da'a yad'u dakwah. Sementara secara terminologi, al-mad'u itu dimaknai sebagai man tuwajjahu ilahi al-dakwah, yang merupakan orang-orang yang menjadi sasaran maupun objek dakwah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia secara umum, baik mereka yang dekat maupun mereka yang telah beriman kepada Islam maupun mereka yang belum beriman kepada Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan dan lain sebagainya. Secara terminologi, mad'u merupakan seorang individu maupun atau kelompok masyarakat yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama Islam dari seorang dai, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dia seorang muslim maupun dia seorang non-muslim, baik dia perempuan maupun laki-laki. Seorang dai akan menjadikan mad'u sebagai objek dakwah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Mad'u sebagai objek dakwah bagi seorang dai ini merupakan salah satu unsur. Sedangkan materi ataupun pesan dakwah yaitu meliputi ketauhidan ataupun tentang tauhid seorang, yang merupakan kepercayaan seorang individual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia di permukaan bumi. Nah, itulah salah satu yang pokok utama menjadi pesan maupun materi di dalam dakwah. Kemudian adanya akidah. Akidah ini mencakup keyakinan dasar dalam Islam seperti kepercayaan kepada para nabi. Dalam menyampaikan dakwah, tidak hanya mesti dilakukan secara lisan saja, akan tetapi dengan berakhlak mulia yang menjadi contoh teladan juga bagian dari dakwah. Sebelum kita lanjut membahas tentang materi dakwah, mari sejenak kita simak film singkat berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salahmu sendiri di situ. Yo apesmu, muslim itu harus bersabar dan mudah memaafkan.
Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang, pecundang. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang. Mas, ini ada sedikit rezeki buat makan. Mas. Alhamdulillah, makasih Mas. Makasih Mas. Kami belum makan ini. Ya udah Mas, saya mau ke masjid dulu. Mas, makasih Mas nasinya. Saya titip absen dulu. Soalnya bajunya kotor. Nanti najis, mau toharoh. Mogolado bro. Ah kamu ini ada-ada aja. Emang sholat ada absennya? Ya mungkin aja bro. Aduh, aku nggak pernah absen sama sekali nih bro. Ya apa nasibku ini? Urusanmu. Gusti Allah itu Mas, rapatnya begitu luas. Pokoknya jangan sampai putus asa. Saya sudah, tak tinggal dulu ya Mas ya. Makasih Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes, kerja bayaran nggak sampai sebulan habis. Beras di rumah cepet habis. Banyak tikus. Bos juga pelit. Kasbon nggak boleh. Nyari kerja juga susah. Terus mau gimana ini nasib? Tiap hari ngepel. Besok kotor lagi, dipel lagi, disapu lagi. Hidup kok kayak gini-gini terus. Deh. Pinjem duit dong. Duit di dapurku habis. Mau pinjam berapa? 200 saja. Nanti pas gajian tak kembalikan. Soalnya, bayaran di sini tuh sedikit, bosnya pelit, kas pun nggak boleh. Sedikit atau banyak, itu tergantung orangnya mau bersyukur atau tidak. Tapi kan, Sudahlah, segala sesuatu kalau dilakukan dengan ikhlas akan terasa lebih mudah. iya sih santai. Aku mau sholat dulu, nggak ikut? Aku tak sholat di rumah aja. Lanjut dulu ya. Makasih ya. Aduh. Sepertinya hari ini kita dapat sedikit bro. Iya bro. Nasi sebungkus aja nggak cukup. Ya nggak apa-apa bro. Adanya cuma segini. Aduh. Kalian nih ya, sabar kenapa? Ntar lagi juga datang nasinya. Tuh kan, dateng kan nasinya? Dibilangin juga. Kalian gak ke masjid? Ngadep sana sama yang ngasih rejeki. Bajunya Cici. Yang Cici mutoharo. Mogolado bro. Mutoharo apa? Mogolado. Saya nggak terima pokoknya. Gak terima apanya? Kenapa sih dipersulit? Gak sulit kalau kamu kerjanya benar. Dasar bos pelit. Gajinya ini loh nggak cukup buat saya sehari-hari. Ya terus. Pokoknya saya mau keluar dari kantor ini. Ya udah silakan. Terus gaji saya yang terakhir mana? Kasbonmu lebih banyak daripada gajimu. Sudah. Berarti saya nggak dapat apa-apa ya? Ya iyalah. Aku punya utang ke dia. Tagih ke bos. Woi, enak aja kerja gak becus. Enak aja kalau ngomong. Sabar ya bos. Emang dia punya utang ke kamu? Nggak ada, saya sudah ikhlas.
Dari siapa, Mas? Ini buat kalian. Sekarang nggak ada alasan najis lagi kan? Makasih, C. Baju baru, guys. Akhlak adalah perhiasan diri. Karena akhlak adalah buah dari keimanan. Iman letaknya ada di dalam hati yang baik. Jika hati baik, maka akan membuat semuanya menjadi baik. Nah, inilah contoh-contoh media yang dapat digunakan seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Ada media elektronik seperti televisi, radio, kemudian juga ada media cetak ya, seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Artinya semakin pesat perkembangan teknologi sebenarnya semakin mempermudah kita dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya, metode dakwah. Ada beberapa metode dakwah yang dapat digunakan oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Yang pertama yaitu ada metode lisan. Metode lisan ini merupakan secara langsung melalui ungkapan ataupun komunikasi yang dilakukan oleh seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya, seperti misalnya ceramah, khutbah, atau diskusi keagamaan. Dakwah lisan adalah cara langsung untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok dalam mempengaruhi pemahaman mereka tentang agama. Nah, kemudian yang kedua, dakwah metode tulisan. Metode tulisan ini merupakan dakwah yang melibatkan buku ataupun tulisan maupun artikel atau blog yang berfokus pada pesan-pesan agama yang di dalamnya mengandung nilai-nilai spiritual. Kemudian yang ketiga, dakwah teladan. Dakwah teladan ini mencakup perilaku, akhlak, atau tindakan yang dapat mencerminkan ajaran agama dengan baik. Ini adalah cara efektif untuk mempengaruhi orang lain dengan menginspirasi mereka melalui tindakan positif dan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dicontohkan oleh mad'u maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tujuan dakwah. Dalam hal ini ada beberapa tujuan dalam menyampaikan dakwah secara umum, yaitu mengajak umat Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membina mental Islam bagi mualaf, dan yang ketiga mengajak umat Islam untuk bertakwa, dan yang keempat yaitu pentingnya memperhatikan psikologi Mat'au dalam konsep bahasa Maori. Ketika menyampaikan pesan dakwah, seorang dai harus memperhatikan psikologi Mat'au agar tujuan dakwah tercapai dengan baik. Psikologi MAU adalah sebuah konsep dalam bahasa Maori yang menggambarkan dorongan atau hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Ini melibatkan motivasi internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau keinginan mereka dengan tekad dan semangat tinggi. Konsep ini juga menyoroti pentingnya ketekunan, tekad, dan komitmen dalam mencapai apa yang diinginkan dalam hidup. Adik-adik mahasiswa bagaimana masih semangat? Sedikit Bapak jelaskan opo itu konsep Maori.
Bahasa Maori merupakan bahasa yang digunakan oleh suku Maori, penduduk asli Selandia Baru. Maksud dari bahasa Maori adalah menyampaikan komunikasi, budaya, sejarah, dan identitas suku Maori. Bahasa ini memiliki nilai penting dalam menjaga warisan budaya dan memperkuat ikatan komunitas Maori. Selain itu, bahasa Maori juga menjadi alat untuk menyampaikan pengetahuan tradisional, seperti mitos, lagu, dan cerita-cerita yang penting bagi suku Maori. Oleh karena itu, bahasa Maori memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan identitas dan warisan budaya suku Maori di Selandia Baru. Secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor ini mencakup aspek-aspek seperti emosi, motivasi, dan persepsi. Emosi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi tertentu. Motivasi memengaruhi tingkat usaha yang diberikan dalam tugas, dan persepsi mempengaruhi cara individu melihat dan menginterpretasikan dunia di sekitarnya. Faktor sosial, interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial memiliki dampak besar pada perilaku manusia. Norma sosial, budaya, tekanan dari kelompok sosial, dan pengaruh dari teman-teman dan keluarga dapat membentuk cara individu bertindak. Apalagi zaman sekarang pergaulan bebas sekarang sangat mudah terjadi dengan hadirnya media teknologi yang begitu canggih, pergaulan bebas tersebut akan membentuk perubahan perilaku. Coba kita lihat anak-anak remaja sekarang mereka nongkrong di warung menghabiskan waktu main judi online secara bersamaan. Tidak ada yang mereka segani karena teman-temannya mereka semua juga bermain judi online. Terkadang mereka itu anak-anak terdidik, orang tua mereka pendidik, tetapi perilakunya seperti kurang pendidikan yang disebabkan oleh pergaulan. Adik-adik mahasiswa semua, patologi sosial sudah merampas hampir semua manusia. Kejahatan di mana-mana, dan ini sungguh menjadi tantangan yang terbesar. Dan secara umum ada 3 faktor yang